Happy Monday people, selamat Senin yang bahagia ya. Saat ini setelah saya mendengar kebenaran, saya mau membagi untuk kita semua. Dari Ayub 34 ayat 3. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Di sini dibukakan, menguji sama dengan menimbang terlebih dahulu kan. Jadi menimbang apa yang boleh terdengar atau yang boleh kita izinkan telinga atau hati kita dengarkan. Itu seperti mencecap rasa makanan. Pastinya kan sebelum mengecap atau mencecap dulu, kita pasti lihat apa layak nggak dicoba makanannya. Kalau dilihat dari bentuk atau penyajiannya, atau pasti berpikir sehat nggak untuk dimakan, walaupun hanya sekedar dicoba aja. Jadi begitupun dalam mendengar, kita bisa pilih-pilih hal-hal apa yang baik dan benar untuk kita dengar. Apa hal-hal itu baik nggak untuk pola pikir, bahkan untuk hati dan roh kita, atau malah mendatangkan kecemaran atau nggak baik untuk kita ke depannya. Ketika pun misal makanan dicoba, pasti kan nggak langsung ditelan, tapi pasti kan dites dulu, diuji dulu rasanya dengan diemut, dirasakan dulu baik-baik, rasanya gimana, asin, manis, pahit, kurang ini, kurang itu. Terus fresh nggak di dalam mulut, pasti kan dicoba dulu. Jadi begitu juga dengan apa yang kita izinkan terdengar sama telinga kita. Hendaknya kita proses dulu, alias jangan langsung kita dengar mentah-mentah dan dengan gampang kita izinkan masuk dan mempengaruhi pola pikir, hati, bahkan roh atau nurani kita juga. Karena akan lebih mudah membuang info atau perkataan gak berbobot di awal pendengaran daripada udah keburu masuk lebih dalam, malah nantinya akan keteteran kitanya membersihkan hati atau roh kita karena udah mulai sedikit demi sedikit terpengaruh secara pribadi, mulai terpengaruh. Padahal bisa aja itu sebenarnya nggak baik atau nggak sehat pada akhirnya. Jadi mungkin kalau sering kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan nunggu keluar telinga kiri, tapi sebelum masuk telinga kanan lebih dalam, ya benar-benar kita harus punya saringan di awal. Lebih bagus menyaring di awal daripada di pertengahan atau di akhir, lebih susah lagi. Jadi benar-benar kita hati-hati menyaring ya apa yang kita dengar. Dan karena kita anak-anak Bapa, ya kembali lagi untuk menyaring apa yang kita izinkan atau boleh kita dengar lebih lama atau lebih banyak yang didengar, tetap harus kembali mengarah ke kebenaran firman atau hal-hal yang sekiranya di hati kita uji dulu, kira-kira kalau kita dengar hal-hal tersebut menyenangkan atau berkenan gak sama Bapa. Kira-kira telinga Bapa suka juga gak mendengar hal yang kita dengar itu, atau malah alergi dengarnya. Ya kalau sekiranya hal itu baik dan gak menyimpang, ya boleh kita izinkan lebih lama kita dengar dan kita masukin ke dalam hati atau roh kita. Tapi misal nih, gosip, mencela orang, membanding-bandingkan orang, dan hal-hal yang gak menyenangkan telinga Bapa, ya cepet-cepet kita skip, jangan didengar lebih lama. Karena kembali lagi, roh penurut tetapi daging lemah. Jadi kalau kita biarkan daging kita atau anggota tubuh kita, yaitu salah satunya telinga, mendengar lebih banyak yang kurang baik, kurang berkenan, atau obrolan sampah yang lama-kelamaan seolah
sampah kita masukin ke hati kita atau hidup kita. Dan itu juga nggak menyenangkan hati Bapa, dan akhirnya merusak pola pikir kita sendiri ke depannya. Dan lebih parah lagi, kalau kita malah jadi suka mendengarkan atau menceritakan hal-hal yang serupa demikian. Jadi apa yang kita izinkan terdengar lebih sering, akibatnya kita akan menjadi seperti itu. Maksudnya lebih suka menceritakan juga seperti itu, lebih suka menceritakan supaya orang dengar juga seperti itu. Betapa bahayanya kan. Padahal mungkin awal-awal karena ada yang bercerita atau ada yang curhat, tapi ya tetap kita harus hati-hati, karena kembali lagi daging lemah walaupun roh penurut. Kalau telinga kita semakin lemah, semakin gak bisa nyaring kata-kata gak baik, apalagi menyimpang dari kebenaran firman, apalagi kita misalkan Bapak pun gak suka dengernya, ya jangan kita izinkan telinga kita dengar lebih dalam. Cepat-cepat kita skip, cepat-cepat kita kembali ke yang benar, karena lebih susah lagi kalau sudah keburu masuk memporak-porandakan prinsip atau hati kita. Lebih susah lagi membersihkannya, karena kembali lagi daging lemah kan. Jadi hati-hatilah kita menjaga telinga jasmani dan telinga roh kita, karena kalau telinga jasmani kita kebobolan, ya telinga roh kita juga bisa ikut tercemar. Sekalipun telinga roh kita awalnya kuat, tapi kalau telinga jasmani kita izinkan tumpul, ya lama-lama tumpul juga telinga roh kita. Lama-lama makin suka kita dengar yang Bapak sebenarnya gak suka dengar. Terus di ayat 10, oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Jadi itu salah satu alasan kenapa setiap kita bangun pagi, kita usahakan mendengar hal-hal tentang kebenaran firman. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan, sesimpel apapun, bukan harus yang lama-lama, yang penting kualitas hati kita yang mau terhubung dan mau mendengar kebenaran firman, mau dituntun sama firman. Ketika misal kita penyembahan atau saat baca firman, karena itu pasti mempengaruhi hati kita untuk lebih dulu sudah banyak diisi amunisi firman. Jadi kalau sudah lebih awal amunisi firman itu fresh setiap hari ada di hati kita, sedari awal kita buka mata, maka hal-hal yang gak benar, hal-hal yang gak sesuai firman, atau yang membolak-balikan firman tentang kebenaran firman, gak akan gampang menggoyahkan kita, gak akan gampang kita izinkan telinga kita itu terlalu tipis untuk mendengar hal yang gak baik atau gak sesuai firman. Karena kembali lagi, kalau amunisi kebenaran firman lebih banyak di awal, ya firman itu tadi bergerak menyadarkan kita, hey, jangan terlalu dengar seperti ini, hey, hati-hati. Nanti kebenaran firman makin terkikis kalau kamu dengar yang seperti ini. Pasti ada cara di hati kita itu bisa ngomong, karena udah kita penuhi dulu sama amunisi firman sedikit demi sedikit kan setiap hari. Jadi mari sama-sama memperbanyak amunisi firman melalui pendengaran kita, karena semakin banyak kita izinkan telinga kita mendengar hal-hal yang positif dan sesuai dengan firman, maka semakin peka telinga kita untuk bisa enek atau gak suka mendengar hal-hal yang negatif atau menyimpang dari firman. Seakan telinga kita bisa langsung risih, bisa langsung gatel banget. Dan
bisa secara cepat atau otomatis radar telinga kita itu langsung aktif, radar merahnya aktif kalau itu nggak baik yang kita dengar. Itu tadi, jadi kita benar-benar hati-hati. Bukankah dibilang dalam kebenaran firman juga akhir zaman sudah makin dekat, dan semakin dekat akhir zaman kan semakin banyak hal negatif yang terdengar kan, hal yang melemahkan iman, menggoncang iman. Jadi hati-hati banget kita, karena apapun yang terjadi di depan kita pun sudah sangkakala sudah berbunyi, ya kita harus tetap menjaga telinga kita. Amunisi telinga kita harus tetap kaya akan firman. Jangan amunisi telinga kita kaya akan hal-hal negatif atau yang malah menggagalkan rencana dan janji Allah untuk kita terima. Jangan kita biarkan, karena apa yang terdengar maka itulah yang kita perkatakan. Dan bukankah perkataan itu berkuasa, perkataan itu doa. Jadi kalau kita dengar kutuk, jangan sampai kita mendoakan kutuk atau mendoakan kelemahan, memperkatakan kelemahan, memperkatakan kekurangan, memperkatakan malapetaka, karena kita mendengar itu sebelumnya. Jadi hati-hati banget. Apa yang kita dengar itu bisa membentuk kita pada akhirnya. Jadi jangan biarkan kita terbentuk oleh hal di luar kebenaran firman. Pertahankan amunisi senjata firman di hidup kita, karena itu berpengaruh bukan hanya untuk hidup kita, untuk orang sekitar kita, untuk orang-orang kita kasihi, bahkan keturunan kita kelak berpengaruh. Jadi kita menjaga telinga kita sama dengan kita menjaga keturunan kita juga, karena keturunan kita pasti mendengar apa kata-kata kita dong, iya kan? Karena kadang dibilang kan orang tua lebih banyak makan asam garam. Jadi biarlah asam garam yang kita dengar itu yang benar, yang tersaring oleh amunisi firman. Amin. Semangat terus kita ya. Ayat 34. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku. Jadi di sini dibukakan, bahkan kalau hati, roh, dan pikiran kita sudah banyak diisi oleh amunisi kebenaran firman atau hal-hal positif, maka kita akan otomatis berani atau bahkan menegur, menolak hal-hal yang negatif atau yang gak sesuai firman itu untuk kita izinkan kita dengar. Kita akan punya keberanian dan ketegasan yang lebih lagi. Jadi kita bisa berani menolak. Please, jangan ceritain lebih banyak tentang itu. Kita bisa arahkan, ya baik kan, kita doain kalau orangnya seperti itu. Atau baik kan jangan kita ikutin seperti itu, kita mengalihkannya. Karena lebih baik kita mempertahankan telinga kita tebal tentang hal-hal baik, karena cepat lambat mulut kita pun akan tebal memperkatakan hal-hal apa yang sering kita dengar, dan apa yang kita katakan yaitu doa untuk diri kita. Masa kita dengar tentang misal hal negatif, apa hal negatif? Permusuhan, perebutan, kedengkian, perceraian, pembunuhan. Ya jangan sampai kita juga ucapkan seperti itu pada akhirnya. Karena apa yang kita ucapkan itu yang kita izinkan kita alami jatuhnya. Karena kembali lagi perkataan doa. Wow, simple ya. Awalnya hanya tentang telinga, jatuhnya kok jadi malah ke masa depan. Karena masa depan kan diawali dari perkataan juga. Apalagi kalau kita taruh iman di situ. Dan betapa salahnya kalau kita taruh iman pada hal negatif. Wow. Makanya kenapa orang yang percaya sama orang pintar,
kata dunia orang pintar, padahal sebenarnya orang yang ngibulin. Kenapa malah setelah dia mendengar itu beneran kejadian, terus malah makin mengagung-agungkan orang nggak benar itu, orang yang dikatakan orang pintar. Ya karena telinga mengizinkan mendengar hal-hal yang dikatakan sama orang pintar itu secara dunia, padahal orang nggak benar. Setelah telinga mendengar, menerima, terus mulut memperkatakan, oh iya, kata orang pintar ini, hidupku akan begini, pasanganku akan begini, masa depanku akan begini, anakku akan begini. Ya udah, terjadilah sesuai apa yang kita katakan dan kita imani. Karena apa yang kita yakini itu dengan sama dengan apa yang kita imani. Dan apa yang kita imani itulah yang terjadi. Padahal sebenarnya bukan perkataan orang pintar atau orang gak benar itu yang sebenarnya, tapi karena kita perkatakan dan kita taruh keyakinan di situ, maka terjadi. Sedangkan rancangan Tuhan bukan itu sebenarnya. Tapi kan Tuhan kasih kita pilihan. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Mau dengar mana? Dengar kebenaran atau dengar kebusukan? Dengar firman atau dengar sampah? Ya kalau kita dengar firman, ya kita hidup damai sejahtera. Kalau kita dengar sampah, ya kita memperkatakan sampah. Dan sampah itulah yang kita hidupi jatuhnya. Wow, tolak dalam nama Yesus. Ayat 37. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Di sini maksudnya apa ya? Agak-agak ambigu ya. Tapi Tuhan baik bukakan seperti ini. Banyak bicara jadi banyak melanggar. Karena terlalu banyak bicara, malah kurang banyak mendengar jatuhnya. Jadi, marilah kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara atau banyak ngoceh terus. Karena sebenarnya nggak akan bisa secara bersamaan di detik yang sama, nggak akan mungkin telinga dan mulut aktifnya sama dua-duanya. Fokusnya dua-duanya sama, nggak mungkin, pasti salah satu. Pasti salah satu ada yang lebih condong, telinga atau mulut. Dan bahayanya kalau kita lebih banyak ngoceh atau bicara terus, maka telinga kita akan lebih tumpul untuk hal-hal yang benar menurut Tuhan. Dan kalau amunisi pendengaran kita akan kebenaran firman, amunisi kita tumpul, ya gampang banget kita mengeluarkan kata-kata yang secara dunia lumrah, yang lumrah dikatakan. Dan biasanya kan kata-kata dunia pasti lebih ke arah negatif dan melawan kebenaran firman. Maka akibatnya gampang banget kita jatuh dalam pelanggaran atau menambah dosa sendiri. Wow. Jadi benar-benar di sini hati-hati banget kita. Jangan banyak ngoceh, lebih baik banyak mendengar, tetapi mendengar yang baik. Karena kalau telinga kita buka untuk yang gak baik, gak membangun iman, gak positif, hal yang negatif itu membuat mulut kita lebih suka terbuka untuk ikut menceritakan apa yang kita dengar itu. Seperti ada magnet atau kuasanya, seolah-olah. Dan yang keluar itu dari mulut yang kita ceritain, pasti kita rindu kan didengar sama orang lain juga.
Jadi jangan seolah-olah dosa melahirkan dosa. Ya kalau orang yang mendengar yang lain itu pertahanannya kuat, imannya kuat. Kalau enggak, kayak jatuh lagi. Makin banyak yang jatuh. Makin menyedihkan Tuhan. Jadi kita jangan mau jadi saluran sampah seperti selang. Jangan kita jadi selang yang dialiri pendengaran berisi sampah. Karena kembali lagi Tuhan mau kita jadi saluran berkat. Jadi berkat itu bukan hanya tentang materi aja, tapi ternyata melalui telinga kita bisa jadi berkat juga. Karena kalau telinga kita izinkan mendengar yang lebih baik, yang sesuai yang Tuhan mau, maka mulut kita juga akan mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal yang baik, hal-hal positif, hal-hal yang benar. Ya berarti organ tubuh yang Tuhan kasih, telinga, mulut, itu seolah kita jadikan saluran yang baik untuk orang lain. Dan disitulah kita dipakai jadi berkat jatuhnya. Jadi mari semua anggota tubuh kita gunakan menjadi saluran yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Dan sekarang dibukakan tentang telinga dan mulut, ada berhubungan. Makanya kalau secara medis kan, kalau ada anak yang kurang baik mendengar, pasti ngomongnya juga kurang baik secara medis. Jadi kalau secara rohani, tidak yang baik didengar, ya tidak yang baik diomongin, dan parahnya nular ke yang lain. Jadi pilihan ada di tangan kita. Mari mengurapi telinga kita supaya peka mendengar hal-hal yang menyenangkan Bapa, yang Bapa suka dengar. Baiklah kita juga suka dengar. Yang Bapa gak suka dengar, baiklah kita segera menghindari sedari awal, sedari dini. Karena itu mempengaruhi semua aspek dalam hidup kita. Bukan hanya kita, orang terdekat kita, keturunan kita, orang sekitar kita. Tuhan Yesus baik, biarlah lebih lagi kita asah telinga kita dan kita penuhi hati kita dengan amunisi pendengaran akan kebenaran firman. Tuhan Yesus baik, pasti terus mengarahkan kita asal kita mau terus mendengar Dia. Bapa kita yang baik, kasih-Nya sempurna. Haleluya, tetap semangat. God bless. Tuhan Yesus memberkati. Amin.